Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, sebelum semua mempelajari mata kuliah statistika, di sini kita akan sampaikan terlebih dahulu terkait dengan RPS atau silabus selama 1 semester. Jadi mata kuliah statistika ini basisnya adalah teori, dengan deskripsi mata kuliah ini berisi bahasan-bahasan atau konsep-konsep dasar dari statistika, kemudian adanya deskripsi data, konsep peluang, sebaran peluang, kemudian sebaran normal, pengujian hipotesis, dan uji regresi serta korelasi. Adapun standar kompetensi mata kuliah ini, harapannya setelah mempelajari mata kuliah ini selama satu semester, teman-teman semua mampu memahami konsep-konsep dasar statistika, kemudian mampu melakukan pendeskripsian atau peringkasan data dalam bentuk statistika deskriptif, kemudian memahami dan menerapkan peluang beserta sebarannya dalam memecahkan masalah, kemudian memahami dan menerapkan sebaran normal, pengujian hipotesis, serta pengujian regresi maupun korelasi dari suatu data. Kemudian rencana kegiatan, insya Allah selama 1 semester, untuk hari pertama, selain dari penjelasan silabus, ini teman-teman juga mempelajari terkait konsep dasar statistika. Nah, di sini ada konsep-konsep dasar statistika, kemudian notasi sigma. Pertemuan kedua sampai dengan keempat ini agak panjang karena fokus pada statistika deskriptif, yaitu pendeskripsian data dalam bentuk grafik maupun tabel, kemudian ukuran pemusatan data, ukuran letak, dan ukuran keragaman. Untuk materi yang kedua ini, saya kira sebenarnya sudah ada di level sekolah, cuma kita akan lebih berdetail lagi. Kemudian pada pertemuan kelima, ini terkait dengan konsep peluang, konsep dasar peluang, kemudian probabilitas peristiwa, penjajahan ruang sampel. Kemudian 6-7 terkait dengan sebaran peluang diskret, ini ada banyak macamnya. Ada ya uniform atau seragam, ada Bernoulli, hipergeometrik, binomial, Poisson. Dan mungkin di sini kita akan, kalau memungkinkan dibahas semua, kalau misalkan tidak memungkinkan maka kita akan cuplik beberapa yang bisa kita pelajari untuk level dasar. Kemudian pertemuan 89 ini sebaran peluang kontinu. Kalau sebelumnya adalah diskret, sekarang adalah kontinu. Ini ada banyak ya, baik yang sebaran normal, normal standar, atau distribusi Z, kemudian C-square, kemudian distribusi F, serta penerapannya dalam perhitungan peluang. Kemudian pertemuan ke-10 kita rencanakan uji kompetensi. Kemudian yang 11-12 ini pendugaan parameter atau istilahnya uji hipotesis. Baik ini nanti untuk satu populasi maupun 2 populasi. Kemudian pertemuan 13-14 ini terkait dengan analisis variansi atau ANAVA beserta dengan asumsi-asumsinya. Kemudian 15-16 teman-teman mempelajari terkait uji korelasi dan juga regresi. Kalau di sebelumnya di semester kemarin di alat ukur teman-teman juga mempelajari terkait regresi linear, maka di sini kita selain dari regresi linear sederhana, ini juga linear ganda dan juga uji korelasi. Nah, ini selama dua pertemuan nanti, misalkan kok di sela-sela waktu masih ada, nanti teman-teman akan kita berikan pendampingan bagaimana menggunakan aplikasi komputer yang akan digunakan dalam pengolahan data statistika. Ini bisa kita pilih SPSS maupun yang Microsoft Excel. Untuk referensi, kita tidak membatasi teman-teman mau menggunakan referensi apa, tapi di sini yang sering kita gunakan adalah Wellpool tahun 95, pengantar statistika edisi ketiga yang sudah diterjemahkan. Nanti silakan di searching aja di Google. Bentuknya seperti apa nanti silakan dibeli baik di Shopee atau di Tokopedia atau di toko buku lainnya. Kemudian evaluasi ini kita rencanakan bentuknya seperti ini ya. Ada tugas-tugas, kemudian partisipasi dalam perkuliahan.
Nanti baik di online-nya maupun di WA-nya, tanya jawabnya seperti apa, kemudian uji kompetensi, kemudian uji kompetensi baik 1 dan 2 atau TS dan juga UAS. Nanti total kita nilai ya, berapa nilai akhirnya. Baik, ini sekilas dari silabus yang akan kita pelajari selama 1 semester. Mudah-mudahan tidak ada kendala sehingga berjalan dengan lancar. Baik, untuk selanjutnya kita akan memberikan pengantar terkait dengan materi yang pertama, statistika atau konsep-konsep dasar yang ada di statistika. Yang pertama tadi sudah kita sampaikan deskripsi mata kuliahnya, kemudian standar kompetensi. Nah, di sini sebagai pendahuluan terkait dengan teknik pengumpulan data dan juga penyajian data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan dari data yang berhasil dihimpun. Jadi semua kegiatan ini pasti khususnya dalam penelitian itu terkait dengan data, dikumpulkan, disajikan, diolah, kemudian kita simpulkan. Nah, di sini awal mula perkembangan dari statistika ini muncul karena digunakan untuk penyelenggaraan negara pada waktu itu, karena butuh data terkait dengan jumlah penduduk, butuh data terkait dengan ekonominya, perkembangan industri, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada 2 jenis statistika, teoretik dan juga terapan. Teoretik ini yang kita pelajari itu sifatnya matematis. Nanti yang terapan itu dari teoretik atau matematis diterapkan dalam berbagai kasus, terutama dalam kasus penelitian. Nah, di sini ada istilah parameter dan statistik. Nah, parameter itu khususnya untuk populasi. Jadi ukuran-ukuran tertentu yang kita kenakan pada populasi ini bahasanya parameter. Kalau yang statistik ya, ini adalah ukuran-ukuran tertentu yang digunakan untuk menggambarkan suatu sampel. Jadi statistik rata-rata dari sampel, statistik deviasi dari rata sampel, dan seterusnya. Dan nilai statistik ini pada dasarnya merupakan penaksir atau estimator bagi nilai parameter yang nilai sesungguhnya tidak pernah diketahui besarnya. Jadi nilai statistik ini nanti kita gunakan untuk sebagai estimasi. Sebenarnya berapa sih nilai populasinya? Gitu. Kemudian istilah statistik ini memiliki pengertian yang berbeda dengan statistika. Kalau yang statistika itu pada dasarnya ilmu atau metode untuk pengolahan data. Sedangkan statistik pakai C, ini kalau bahasa Inggris ada S-nya, kalau ini cuma C aja, itu nilai ukuran yang diperoleh dari sampel. Nah, di sini ada abjad Yunani yang perlu teman-teman ketahui atau dihafal karena sering digunakan dari ada alfa, beta atau A besar, B ada A kapital sama kecil, ada alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, sampai dengan ada juga pi, ada rho, dan seterusnya. Ini simbol-simbol Yunani yang sering digunakan baik dalam statistika maupun dalam bidang keipaan atau di fisika, di kimia, di biologi. Kadanglah simbol-simbol ini digunakan, maka perlu teman-teman untuk ketahui. Kemudian notasi matematika dalam statistik ini banyak sekali, ada penjumlahan, perkalian, faktorial, dan juga kombinasi. Karena ini perlu diketahui juga ya, karena ini nanti digunakan dalam mempelajari perhitungan statistik. Nah, ini sebagai contoh notasi penjumlahan ya. Ini kita kenal ada sigma. Sigma itu untuk total ya. Jadi ada sigma I1 atau sigma XI, I dari 2 sampai dengan 6 cara membacanya. Maka ya tinggal X. Ini X1-nya berapa, X2-nya berapa, dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan aturan notasi sigma tadi. Jika XI-nya adalah K atau konstan, maka nilai sigma XI-nya dari I1 sampai dengan N adalah N kali dengan K. Itu. Aturan kedua, ya, jika K suatu konstanta, nah di sini ada sigma K kali XI, I dari 1 sampai dengan N, maka nilainya adalah K dikali sigma I, sigma XI batas I1 sampai dengan N. Aturan ketiga,
total dari XI plus YI batas dari I1 sama dengan N sama dengan sigma XI batas I1 sama dengan N plus sigma I1 YI dari I1 sama dengan N. Nanti kita kasih contoh-contohnya. Nah, di sini tadi sigma X. Nah, kalau tidak ada rentangnya, maka dianggap itu rentangnya adalah semua dari data yang ada dijumlahkan. Ini contohnya sigma X sekian, maka sigma X-nya berapa? Nah, di sini ada sekarang sigma X dikuadratkan, maka dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Ini berbeda dengan sigma X kuadrat, maka ini setiap data dikuadratkan baru dijumlahkan. Ini perlu diketahui perbedaannya, karena berbeda sedikit ini hasilnya juga sangat berbeda. Nah, ini sebagai contoh, tadi selain dari manual juga bisa dibuat tabel. Ini juga ada XY, X kuadrat, Y kuadrat, XY, tinggal dijumlahkan. Ini pakai bantuan Excel langsung bisa cepat sekali. Ini contoh ya, sigma XI plus K kuadrat ya. Ini hasilnya adalah, ini diselesaikan dulu. Jadi XI plus K kuadrat nilainya adalah XI kuadrat plus 2K XI plus K kuadrat. Kalau dulu itu ada A plus B dikuadratkan, hasilnya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Maka ini hasilnya seperti ini, sigma XI kuadrat plus sigma 2K XI plus sigma K kuadrat. Nah, ini tadi kita gunakan aturan yang sudah ada. Maka ini sigma XI kuadrat plus 2K karena konstanta dikeluarkan. Ini juga konstanta, maka N kali dengan K. Ini contoh lain. Ini tadi juga, kalau tadi kan ini XI plus YI. Kalau ini kita terapkan sebagai contoh, jika ada data I1 dari sigma AI, I1 sampai 100 nilainya 50, kemudian sigma BI, I1 sampai 100 nilainya 15. Jadi ini adalah sigma dari suatu konstanta ya. Maka di sini hasilnya ya tinggal kita misalkan ditanya berapa sigma 2AI min 4BI plus 3. Ini konstanta 2 dikeluarkan, min 4 juga dikeluarkan, ini 3 konstanta. Nah, hasilnya 2 kali 50 min 4 kali BI-nya ini 15 ditambah dengan 100 ya kali dengan 3. Ini. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh ya, tapi baik lewat WA atau ketika diskusi online. Ini contoh lagi, sigma X min I dikuadratkan. Maka ini diselesaikan dulu. Ketemunya seperti ini. Kemudian ini pakai aturan sigma tadi ya, sigma X kuadrat min sigma 2XI ya. 2X kali I ditambah sigma I kuadrat, ini konstanta ya. Ini kan 4X kuadrat ya. Maka ini bisa 4 kali X kuadrat min 2X ya. Karena ini adalah I-nya 1 sampai 4X dianggap konstanta. 2X sigma I ditambah sigma I kuadrat. Tinggal nanti I-nya adalah 1 sampai 4, maka I ya 1 plus 2 plus 3 plus 4 dan seterusnya. Ketemunya adalah seperti ini. Kemudian notasi sigma rangkap. Terkadang juga ada ya sigma dari AIJ. Jadi total 2 kali sigma dijumlahkan dulu kemudian dijumlahkan lagi. Contohnya ini ya. Ini adalah J. Jadi AIBJ. J dari 1 sama 2. Maka nanti J-nya ya yang kode B. Jadi cuma 1, 2. Jadi A1, B1 plus A2, B1 plus A1, B2 plus A2, B2 plus A1, B3 plus A2, B3. Ini sebagai latihan, nanti silakan dikerjakan. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Baik, sampai sini untuk kita lanjut lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya.